Shalom, selamat pagi NC. Selamat datang kembali di NC Online Service. Pada pagi hari ini kita akan mulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang telah menjaga kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang telah mempertemukan kami kembali untuk beribadah online seperti ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan agar ibadah kami pada saat ini Tuhan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini sembahyang kami Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin.
menyertai pedoman dan firman kami Tuhan. Tuhan yang doa kami, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang pengharapan yang rapuh. Banyak orang Kristen di mana pengharapan mereka menjadi rapuh. Bahkan pada minggu yang lalu, Bapak Gembala sudah menyebutkan bahwa ada beberapa tokoh Alkitab, yaitu Yudas dan Naomi, di mana pengharapan mereka menjadi rapuh. Mengapa pengharapan orang percaya atau mengapa pengharapan kita sebagai orang Kristen bisa rapuh? Yang pertama yang kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini adalah pengharapan yang disertai dengan keraguan-raguan. Kata keraguan berarti keadaan hati yang tidak tetap dalam mengambil sebuah pilihan atau sebuah keputusan. Petrus ketika dia berkata kepada Allah, apabila engkau itu Yesus, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Pada awalnya Petrus sudah luar biasa. Petrus sudah mengalami keajaiban berjalan di atas air. Namun ketika rasa takut itu hadir, datang, membuat perasaan Petrus mulai takut. Membuat perasaan Petrus mulai bimbang. Akhirnya kegagalan pun datang. Petrus mulai tenggelam. Demikian dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita ketika kita sakit, kita ingin untuk sembuh. Kita mulai berpikir, saya tidak punya uang. Banyak orang yang mengatakan penyakit saya ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Akhirnya ketika kita mengisi pemikiran-pemikiran yang negatif, akhirnya pengharapan kita itu mulai lemah. Pengharapan kita itu mulai hilang. Dan kita tidak lagi memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Karena kita sudah mengaitkan persoalan kita, pengharapan kita dalam Yesus Kristus. Kalau kita benar-benar memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus, ketika kita sakit, bahwa kita akan sembuh. Dan itu akan terjadi, kesembuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita yang berbisnis, kita ingin bisnis kita ini besar. Bisnis kita berhasil. Apalagi pada saat ini maraknya COVID-19, kita mulai berpikir, pasti mereka masak di rumah. Tidak banyak lagi orang yang datang membeli usaha saya. Kita mulai berpikir yang negatif. Dan akhirnya pengharapan kita, semangat kita untuk malah membuat sebuah usaha mulai hilang. Kenapa? Kita sudah memasukkan pikiran-pikiran yang negatif dalam pikiran kita. Dan akhirnya pengharapan kita menjadi rapuh dalam Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus paling benci kepada orang percaya yang memiliki pengharapan yang ragu-ragu. Contohnya ketika Petrus dia ingin berjalan di atas air. Tetapi berjalannya waktu, Petrus mulai ragu. Petrus mulai ketakutan ketika gelombang itu datang. Dan akhirnya Matius 8 ayat 26 berkata, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Artinya di sini bahwa Tuhan benar-benar benci, Tuhan benar-benar tidak suka kepada orang yang percaya kepadanya yang memiliki pengharapan yang ragu-ragu. Tetapi di sini Tuhan mau orang percaya benar-benar memiliki pengharapan yang teguh, pengharapan yang tidak ragu-ragu. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengharapan kita dalam Yesus Kristus, jangan kita kaitkan masalah kita, karena masalah akan menggerogoti pengharapan kita dalam Yesus Kristus, sehingga pengharapan kita mulai hilang. Jangan kita mengaitkan persoalan kita dengan pengharapan kita, karena itu akan mulai hilang. Pengharapan kita mulai hilang. Kita tidak lagi semangat dalam pengharapan kita dalam Tuhan.
Karena apa? Kita mulai berpikir masalah. Seharusnya Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari, kita jadikan sebagai batu loncatan untuk memiliki pengharapan yang kuat dalam Yesus Kristus. Bahkan iman kita semakin kuat. Kita semakin melekat kepada Tuhan. Karena apa? Kita sudah tahu pusat kehidupan kita, pusat pengharapan kita itu hanya di dalam Yesus Kristus. Biarlah pengharapan kita dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang mendatangkan berkat. Pengharapan yang mendatangkan sukacita. Pengharapan yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Ini yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita memiliki pengharapan yang kuat? Sudahkah kita memiliki pengharapan yang kokoh dalam Tuhan? Atau jangan sampai kita memiliki pengharapan yang rapuh dalam Yesus Kristus. Ini menjadi perenungan bagi kita, agar kita mengintrospeksi diri, sehingga kita kembali memulihkan pengharapan kita dalam Tuhan, dan kembali untuk memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa orang Kristen pengharapan mereka bisa rapuh? Yang kedua, karena mereka tidak tekun dan tidak tahan uji di dalam pengharapan mereka dalam Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 5 ayat 4 berkata, dan tekun menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam KBBI, tekun berarti sungguh-sungguh mengerjakan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tekun di sini bisa berbicara tentang tekun di dalam membacakan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata seperti ini, Kak, saya kan sudah setia membaca firman Tuhan. Ketika saya bangun pagi, saya baca firman Tuhan. Malam sebelum tidur, saya baca firman Tuhan. Bahkan bukan hanya baca firman Tuhan saja, saya juga setia beribadah kepada Tuhan, setia pergi ke gereja. Namun firman Tuhan bukan itu yang dimaksudkan. Tekun dalam arti di sini adalah tekun mempraktekkan atau menghidupkan firman Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan tekun untuk membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi di sini yang dimaksudkan firman Tuhan, tekun mempraktekkan, menghidupi kebenaran itu setiap hari. Supaya apa? Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka pengharapan kita dalam Yesus Kristus tidak akan pernah goyah. Mau masalah bagaimanapun yang kita hadapi dalam hidup kita, pengharapan kita akan semakin kuat. Tidak lagi menjadi goyah. Karena apa? Kekuatan kita adalah firman Allah. Karena firman Allah adalah firman yang hidup. Firman yang benar-benar menguatkan hidup kita untuk tetap berpegang bahwa Yesus adalah yang menjadi pengharapan kita di dalam hidup kita. Jadi Ibu Saudara, kata firman Tuhan, orang yang tekun, dia akan bertahan dalam ujian. Dan ketika dia tahan uji, maka pengharapan yang baru dia akan dapat di dalam Yesus Kristus. Ketika kita tekun dan tahan uji, maka pengharapan itu akan ada dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah bimbang oleh badai-badai kehidupan. Karena apa? Kita sudah tekun, kita sudah bertahan dalam ujian. Maka pengharapan kita dalam Yesus Kristus akan membuahkan hasil, yaitu di mana kita mendapatkan berkat dan kemenangan-kemenangan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Orang yang tekun dan tahan uji tidak mudah diombang-ambingkan oleh setiap persoalan yang dihadapi dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dimanapun dia berada. Kenapa? Karena ketekunan itu, tahan uji, bisa membuat pengharapannya menjadi kuat dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mengintrospeksi diri.
Sudahkah kita bertekun dalam pengharapan kita dalam Yesus Kristus? Atau jangan sampai pengharapan kita disertai dengan keraguan-raguan. Ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca dalam Roma 5 ayat 5 yang menjadi ayat terakhir kita pada pagi hari ini. Mengatakan seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan orang percaya, pengharapan orang-orang yang beriman dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Orang yang tidak memiliki keraguan dalam pengharapannya, orang yang selalu tekun dan bertahan ujian, maka akan melahirkan pengharapan-pengharapan yang kuat dalam Yesus Kristus. Kata firman Tuhan. Bukan pengharapan yang mengecewakan, kata firman Tuhan. Yaitu bagi mereka yang benar-benar memiliki pengharapan yang kuat dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, kata firman Tuhan. Jadi ini yang kita harus imani, bahwa janji Tuhan benar-benar berkata bahwa pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan. Karena apa? Karena kita tidak memiliki pengharapan yang ragu-ragu. Kita tekun dan bertahan dalam setiap ujian. Kalau kita sudah tekun dan bertahan dalam ujian, maka ujian selanjutnya kita akan bisa melewati itu. Bahkan pengharapan kita pun tidak akan hilang. Pengharapan kita pun tidak akan rusak. Karena apa? Karena kita tidak memiliki pengharapan yang ragu-ragu, dan pengharapan kita itu selalu tekun di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan bagi kita, agar setiap badai kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tetap memiliki pengharapan yang kuat, dan kita tetap tekun dan tahan uji. Ketika kita melakukan dua hal ini, maka kita akan tetap bertahan dalam pengharapan yang kokoh dalam Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi pedoman bagi kami, agar kami tidak memiliki pengharapan yang rapuh dalam Engkau, namun kami memiliki pengharapan yang kokoh, pengharapan yang kuat dalam Engkau Tuhan. Ketika kami memiliki pengharapan yang kuat, maka damai sejahtera itu, berkat itu akan datang dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kuatkan pengharapan mereka dalam Engkau Tuhan, kuatkan iman mereka dalam Engkau Tuhan, sehingga masalah dalam yang ada dalam keluarga mereka benar-benar Tuhan berpusat kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau yang menjadi pengharapan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kudus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan. Engkau terus berbicara dalam hati dan pikiran hamba-Mu, agar hamba-Mu juga Tuhan benar-benar melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Doa dan syukur kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita, dan kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Adapun berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus